Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih berkenan memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam serta kesehatan sehingga Mistia masih bisa menyapa teman-teman pada hari ini, yaitu hari yang ke-7 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan hari Kamis, yaitu tanggal 30 April 2020. Oh iya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, sehat kan? Apakah masih berpuasa? Alhamdulillah, semangat ya. Oke teman-teman, hari ini Misti akan membahas tentang tokoh ilmuwan muslim. Siapa ya yang akan Misti bahas? Nah, ini dia, Ibnu An-Nafis ya. Beliau adalah pakar sirkulasi darah dan pernapasan. Oke teman-teman yang solih dan solihat, saat ini kita sedang diuji dengan yang namanya virus corona ya, atau yang lebih tren disebut dengan COVID-19 ya. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia. Dan tahu tidak bahwa dalam dunia kesehatan atau medis, kita berhutang budi kepada seorang ilmuwan muslim yang bernama Ibnu An-Nafis, yang berkat pemikirannya beliau ya, kita mengetahui tentang sirkulasi pernapasan pada manusia. Yuk kita mengenal beliau lebih dekat. Ibnu An-Nafis nama lengkapnya adalah Ala Adin Abu Al-Hasan Ali bin Abi Hazm Al-Qorsi Al-Dimishki. Ia lahir di kota Damaskus, Suriah pada tahun 1213. Maka ia dipanggil dengan Ad-Dimashqi ya, karena tadi lahir di Damaskus. Kemudian beliau juga kadang dipanggil dengan Al-Mishri ya, karena beliau itu menghabiskan sebagian besar usianya di Kairo, Mesir ya. Karena dia ada seorang penghafal Al-Quran, kemudian beliau juga bisa atau jago dalam hadis dan bahasa Arab. Beliau adalah seorang ilmuwan muslim yang multi talenta dalam bidang kedokteran. Bahkan beliau sudah menghasilkan sebuah ensiklopedi terbesar ya, subhanallah. Pada usia ke-23 ya, beliau pindah ke Kairo dan bekerja di rumah sakit Al-Nashri. Ibnu An-Nafis bekerja di rumah sakit sebagai dokter dan kemudian sebagai guru pengobatan ya. Karena sifatnya yang rajin dan unggul dalam bidang kedokteran, ia menjadi kepala rumah sakit ya. Subhanallah ya, hasil dari kerja keras ya. Kemudian beberapa tahun kemudian beliau pindah bekerja sebagai kepala rumah sakit Al-Mansuri yang didirikan oleh Sultan Al-Mansur. Kemudian Ibnu An-Nafis menduduki posisi sampai ia menjadi tabib sultan. Ibnu An-Nafis adalah seorang yang mengagumi ilmuwan sebelumnya, yaitu Ibnu Sina. Namun perbedaan beliau dengan Ibnu Sina, kalau Ibnu An-Nafis itu tidak mempelajari ilmu filsafat seperti yang Ibnu Sina lakukan ya. Ibnu An-Nafis menguasai tadi banyak ilmu ya. Selain dia sebagai seorang penghafal Al-Quran, seorang dokter, beliau juga adalah seorang guru ya. Beliau pernah mengajar fikih di Madrasah Al-Masruriyah di Kairo. Subhanallah ya, beliau tidak pernah pelit terhadap ilmu yang dimilikinya. Siapapun yang datang untuk belajar, ia akan mengajarinya baik siang maupun malam. Bahkan ia mewasiatkan seluruh kitab berharga yang dimilikinya untuk klinik di Al-Masruriyah Kairo. Ketika berusia 29 tahun, beliau mempublikasikan karya yang paling penting dalam dunia kedokteran, yaitu The Commentary on Anatomy of Canon of Avicenna ya. Ini mencakup pandangannya tentang sirkulasi paru dan jantung ya.
Dia adalah dokter pertama yang mampu menerangkan secara tepat tentang paru-paru dan memberikan gambaran mengenai saluran pernapasan. Subhanallah ya. Untuk anak-anak yang kelas tinggi pasti sudah belajar tentang sirkulasi pernapasan. Oke, sungguh menginspirasi ya tokoh kita yang satu ini. Yuk teman-teman, kita ikuti jejak beliau untuk tekun belajar dan memberi manfaat bagi sesama. Allahu a'lam bishawab. Oke, sebagai feedback ya, Mistia akan memberikan pertanyaan. Itu 5 pertanyaan. Pertama, coba kalau kamu menyimak pasti kamu bisa. Siapa nama ilmuwan muslim yang tadi Mistia bahas? Yang kedua, di kota atau negara mana beliau dilahirkan? Ketiga, selain seorang dokter, beliau itu ahli apa lagi? Nah, ya. Kemudian yang keempat, beliau menjadi dokter di Rumah Sakit Al-Nasri. Itu terletak di kota mana? Yang kelima, karya terbesar beliau tadi yaitu The Commentary on Anatomy, yaitu membahas tentang apa? Nah, kalau yang menyimak pasti bisa. Oke teman-teman, demikian dari Mistia. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, subhanallah. Pada usia ke-23 ya, beliau pindah ke Kairo dan bekerja di Rumah Sakit Al-Nasri. Ibnu An-Nafis bekerja di rumah sakit sebagai dokter dan kemudian sebagai guru pengobatan ya. Karena sifatnya yang rajin dan unggul dalam bidang kedokteran, ia menjadi kepala rumah sakit ya. Subhanallah ya. Hasil dari kerja keras ya. Kemudian beberapa tahun kemudian beliau pindah bekerja sebagai kepala rumah sakit Al-Mansuri yang didirikan oleh Sultan Al-Mansur. Kemudian Ibnu An-Nafis menduduki posisi sampai ia menjadi tabib sultan. Ibnu An-Nafis adalah seorang yang mengagumi ilmuwan sebelumnya yaitu Ibnu Sina. Namun perbedaan beliau dengan Ibnu Sina, kalau Ibnu An-Nafis itu tidak mempelajari ilmu filsafat seperti yang Ibnu Sina lakukan ya. Ibnu An-Nafis menguasai tadi banyak ilmu ya. Selain dia sebagai seorang penghafal Al-Quran, seorang dokter, beliau juga adalah seorang guru ya. Beliau pernah mengajar fikih di Madrasah Al-Masruriyah di Kairo. Subhanallah ya. Beliau tidak pernah pelit terhadap ilmu yang dimilikinya. Siapapun yang datang untuk belajar, ia akan mengajarinya baik siang maupun malam. Bahkan ia mewasiatkan seluruh kitab berharga yang dimilikinya untuk klinik di Al-Masruriyah Kairo. Ketika berusia 29 tahun, beliau mempublikasikan karya yang paling penting dalam dunia kedokteran, yaitu The Commentary on Anatomy of Canon of Avicenna ya. Ini mencakup pandangannya tentang sirkulasi paru dan jantung ya. Dia adalah dokter pertama yang mampu menerangkan secara tepat tentang paru-paru dan memberikan gambaran mengenai saluran pernapasan. Subhanallah ya. Untuk anak-anak yang kelas tinggi pasti sudah belajar tentang sirkulasi pernapasan. Oke, sungguh menginspirasi ya tokoh kita yang satu ini. Yuk teman-teman, kita ikuti jejak beliau untuk tekun belajar dan memberi manfaat bagi sesama. Allahu a'lam bishawab. Oke, sebagai feedback ya, Mistia akan memberikan pertanyaan. Itu 5 pertanyaan. Dia akan memberikan pertanyaan. Itu 5 pertanyaan. Pertama, coba kalau kamu menyimak pasti kamu bisa. Siapa nama ilmuwan muslim yang tadi Mistia bahas? Yang kedua, di kota atau negara mana beliau dilahirkan? Ketiga, selain seorang dokter, beliau itu ahli apa lagi? Nah, ya. Kemudian yang keempat, beliau menjadi dokter di Rumah Sakit Al-Nasri. Itu terletak di kota mana?
Yang kelima, karya terbesar beliau tadi yaitu The Commentary on Anatomy, yaitu membahas tentang apa? Nah, kalau yang menyimak pasti bisa. Ya teman-teman, demikian dari Mistia. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.